Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu, apa saja kejadian-kejadian itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Infitor ayat 1 sampai dengan 5. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita, hanya sebatas menyimpannya saja. Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya Al-Quran. Kemudian tidak ada orang yang sholat. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa kiamat sudah dekat. Kemudian masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak, riba akan merajalela, kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan tidak ada lagi orang yang percaya, bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria, dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Kemudian angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur, pembunuhan akan meningkat, gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kita sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Kemudian tentang tanda-tanda besar hari kiamat, munculnya daba al-ard, yaitu binatang buas dari perut bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tidak banyak informasi tentang binatang buas dari perut bumi, namun Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini akan muncul tepat sebelum hari kiamat dan dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Ada berbagai pemaknaan tentang bagaimana hal ini akan terjadi. Yang paling penting adalah kejadian ini merupakan salah satu tanda besar. Dan berita baiknya adalah orang beriman akan selamat dari bahaya ini atas izin Allah. Kemudian Dajjal. Dijelaskan kemunculan Dajjal adalah salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal dijelaskan dalam hadis sebagai pembohong, penipu, dan sengaja mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Seseorang yang berhias untuk menyembunyikan wujud aslinya. Ada banyak Dajjal. Setiap abad punya Dajjal masing-masing. Sebuah hadis menerangkan jumlah mereka akan mencapai 30. Dajjal di hari kiamat memiliki kedudukan khusus. Salah satu dari mereka adalah Dajjal besar. Selain itu juga ada Dajjal Islam Sufyan. Berdasarkan keterangan ini, Sufyan akan muncul dari para muslim. Secara munafik berusaha menyebarkan kata-kata kotor dan haram untuk menghancurkan kehidupan manusia di akhirat. Agar mendapat reputasi bagus di antara para muslim, dia akan menipu beberapa pembuka agama dan mengubah mereka menjadi pendukungnya. Dia akan mempertahankan keingkarannya dan kebohongannya dengan menipu orang-orang. Namun tidak semua orang bisa mengenali Dajjal dan Sufyan. Tidak semua orang tahu bahwa mereka Dajjal. Cara mengetahuinya yakni dengan punya keyakinan kuat dan akan muncul mata batin dari keyakinan ini. Kemudian Mahdi. Setelah Dajjal, dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul Mahdi. Setelah Dajjal terbunuh, dia akan segera menyebarkan agama Islam dan akan berkuasa di bumi. Semua kejahatan akan hilang dan keadilan akan terbentuk. Mahdi diterangkan memiliki kepribadian mulia. Dia datang di akhir zaman, seraya dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin orang-orang menuju jalan kebenaran, terutama orang-orang muslim. Dia akan menegakkan keadilan di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan.
Dia akan menyelamatkan mereka yang keyakinannya masih ragu-ragu dari kegelapan. Kemunculannya adalah tanda hari kiamat. Dia akan memperkuat keyakinan umat muslim dan menghancurkan pengikut Dajjal dan kekafiran. Dia akan menjadi pria hebat. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa dari langit. Tanda besar hari kiamat lainnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, "Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat." Banyak dari kita yang tahu kisah Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah salah satu dari 4 rasul utama. Dia lahir dari Maryam tanpa seorang ayah sebagai bukti kekuasaan Allah. Ketika dia berusia 30 tahun, dia diberikan amanah sebagai rasul. 3 tahun kemudian dia diangkat ke surga oleh Allah. Yang disalib oleh para Yahudi adalah orang mereka sendiri yang mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Hadis menerangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi di akhir zaman setelah kemunculan Mahdi. Nabi Isa akan turun dari surga sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, dan memberikan harta. Dia akan sholat di belakang Mahdi dan mendukung perjuangannya. Dia akan bersatu bersama Mahdi dan menghancurkan Dajjal. Kemudian dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suku Ya'jud dan Ma'jud yang menyebabkan kehancuran di muka bumi, menjawab doa dari Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Suku Ya'jud dan Ma'jud akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia dan kejahatan. Mereka juga merupakan salah satu tanda besar dari hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu adalah yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa karena penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain ini, suku Ya'jud dan Ma'jud perusak ini tidak bisa menyerang manusia, dan mereka akan keluar di akhir zaman dan akan menyerang umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 96-97, "Hingga apabila tembok Ya'jud dan Ma'jud dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zolim." Kemudian selanjutnya tanda besar hari kiamat yaitu munculnya Dukhon, yang artinya asap. Ada juga surat dengan nama ini di kitab suci Al-Quran. Ketika semakin dekat masanya, gumpalan asap akan turun dari langit, akan menutupi seluruh dunia, dan akan terus seperti itu selama 40 hari. Udara akan jadi sangat amat panas. Yang beriman akan sedikit terpengaruh oleh asap ini, seperti terkena flu ringan, dan para kafir dan munafik akan terguncang seperti sedang mabuk. Terbitnya matahari dari ufuk barat, ini salah satu tanda terbesar dari hari kiamat. Kalau kita renungkan baik-baik, benda angkasa terus mengikuti jalur mereka dalam orbitnya yang sempurna, dan faktanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat 5 Quran surat Ar-Rahman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Akan mengerikan apabila proses ini terganggu. Pencipta dan penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba waktunya mengakhiri kehidupan manusia di bumi, akan menghancurkan tatanan yang dibuat dan didirikan atas kehendaknya. Saat itulah ketika matahari akan terbit dari barat. Orang-orang yang melihat ini pasti akan mengerti bahwa akhir dunia sudah tiba karena pintu taubat sudah tertutup. Kesadaran ini tidak akan menolong mereka semua karena sudah terlambat, karena kesempatan sudah terlewatkan, dan penyesalan hanyalah sia-sia. Hari kiamat mungkin salah satu yang paling ditakuti manusia, namun tidak ada yang menakutkan bagi hamba yang taat karena yakin pada Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.